Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah kembali lagi bersama saya Kurnia Fatmawati dalam pembahasan fikih keuangan kontemporer. Nah, jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan curhatan aku, curhatan yang bermanfaat ya khususnya. Nah, sekarang kita akan bahas tema tentang tinjauan hukum sukuk korporasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu sukuk? Sukuk itu merupakan salah satu instrumen investasi pasar uang yang paling aktif hingga saat ini yang memberikan peluang bagi investor muslim maupun non-muslim untuk berinvestasi. Begitupun sukuk korporasi ini yang memiliki peluang untuk terus berkembang. Nah, sukuk juga merupakan instrumen investasi yang menghasilkan return yang lebih tinggi dibanding deposito dan tabungan serta memiliki resiko yang rendah. Oleh karenanya, produk sukuk banyak diminati oleh investor di pasar modal di tingkat global. Nah, fenomena lambatnya pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme penjualan dari sukuk korporasi ini masih perlu untuk diperbaiki. Berdasarkan fenomena tersebut, maka tujuan diadakan ini adalah untuk mengetahui peran sukuk korporasi sebagai instrumen investasi. Nah, berdasarkan standar AOIV 2003, ada berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional. Di antaranya, yang pertama sukuk ijaroh, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua ada sukuk mudharabah nih. Nah, sukuk mudharabah itu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan model rab al-mal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian mudharib. Nah, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Nah, terdapat jenis sukuk lainnya sesuai dengan akad yang berdasarkan karakteristik dan transaksi sukuk yang meliputi ada sukuk musyarakah, salam, istisna, dan sakala. Namun di Indonesia sendiri, mayoritas jenis akad sukuk yang digunakan adalah ijarah dan mudharabah. Sukuk korporasi itu sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara. Berdasarkan peraturan OJK nomor 18/POJK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang terdiri atas yang pertama aset berwujud tertentu, yang kedua nilai manfaat atas aset berwujud, yang ketiga jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, yang keempat aset proyek tertentu, yang kelima kegiatan investasi yang telah ditentukan nash istimarin khasnah. Nah, berdasarkan parameter kesesuaian syariahnya, semakin baik peringkatnya maka semakin kredibel penerbitan obligasi atau isurnya. Sukuk ini yang dianggap baik adalah yang masuk kategori layak investasi atau investment grade. Investor perlu mempertimbangkan peringkat terutama untuk minimalkan resiko. Nah, berdasarkan adab etikanya, sukuk yang diterbitkan wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari DPS atau TAS yang memiliki lisensi ahli syariah pasar modal. Terus terbebas dari unsur riba. Dari usul fikihnya, sukuk mengalami perkembangan dari sisi bentuk dan penerapannya. Maka dari itu, di bawah ini diterangkan tinjauan fikih mengenai sukuk ketika di zaman Rasulullah dan setelah beliau serta sukuk di zaman kontemporer. Selain itu diterangkan pula permasalahan yang ada dalam sukuk kontemporer. Nah, berdasarkan usul fikih dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang memasukkan kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan dari maqasid syariah, sukuk itu boleh dipasarkan atau diperjualbelikan jika berbentuk porsi kepemilikan aset baik barang, manfaat, dan jasa setelah ditutupnya penawaran umum dan usaha investasinya telah berjalan. Jika usahanya belum dimulai, maka jual beli sukuk harus mengikuti kaidah sarf. Dan jika sudah di tasfiyah, sedangkan aset masih berbentuk utang atau menjual aset yang menjadi underlying aset dijual dengan harga tidak tunai, itu harus mengikuti kaidah-kaidah piutang. Nah, dalam sukuk ini ada beberapa akad. Yang pertama wakalah, musyarakah, ijarah, dan mudharabah. Konsep fikih muamalahnya itu pemegang sukuk ini menitipkan dananya kepada penerbit sukuk untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya dana tersebut dibelikan aset dan proyek pemerintah dan menyewakannya kepada pemerintah sebelum jatuh tempo dibeli kembali setelah pemerintah. Fatwa DSN MUI-nya nomor 112 tahun 2017, kuantitas atau kualitas ujroh harus jelas baik berupa angka nominal, persentase, dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Nah, demikian pembahasan sukuk korporasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.